Malam ini yang menyampaikan ceramah nama Ustaz tulis Hendi Hasan. Judul Tafsir Surah An-Nas. Sudah hafal anak-anak sekalian Surah An-Nas? Sudah. Ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kuat. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Yang menyembah selain Allah namanya syirik. Syirik itu dosa besar. Ada rupanya Pak Ustadz yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah patung. Dan patung yang paling unik dahulu ada namanya patung roti. Jadi Sayyidina Umar dibuatnya patungnya ini, Tuhannya ini dari roti. Dibuatnya roti seperti roti yang kita makan kan. Dibuatnya roti, ada kakinya, ada lutut sampai ke atas, ada kepala, ada tangannya. Di hadapan roti, Tuhan roti inilah dia terus berdoa, beribadah. Kalau tengah malam dia lapar, diambilnya lah jari-jari Tuhannya satu kan. Lapar dia, diambilnya dimakannya. Kalau lain malam, masih lapar lagi, diambilnya jari yang satu lagi. Akhirnya habis kakinya, jatuhlah Tuhannya ini kan. Akhirnya dibikinnya lagi kaki yang baru. Itulah kerjaan Umar bin Khattab. Setelah dia mendengarkan dakwah Rasulullah, baru dia masuk Islam. Itulah pekerjaan Umar dahulu, Sayyidina Umar dahulu. Dibuatnya Tuhannya dari roti, kalau lapar dimakannya Tuhannya kan. Jadi kita pun harus menyembah kepada Allah, jangan menyembah selain Allah. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Kenapa kita berlindung dengan Allah yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia dan sesembahan manusia? Karena di dalam diri kita ini ada bisikan yang tersembunyi. Min syarril waswasil khannas. Jadi khannas itu anak setan yang pertama. Khannas setelah lahir dia pun dititipkan oleh ayahnya. Nama ayahnya Iblis. Ada di sini yang namanya Iblis? Ada? Tidak kan? Alhamdulillah. Iblis ini punya anak namanya Khannas. Dititipkan ke Hawa. Wahai Hawa, Hawa ini nenek kita, istrinya Adam, nenek moyang manusia. Hawa, tolong dulu pelihara anakku ini, rawat dulu sebentar. Saya punya urusan, mau pergi jauh. Maka digendong sama Hawa. Datang Adam, itu anak siapa? Anak Iblis. Kenapa kau pelihara lagi, kau rawat lagi? Bukankah ayahnya dulu yang menggoda kita sehingga kita diusir dari surganya Allah? Akhirnya dibunuh, disembelih Adam, anak setan yang pertama ini, si Khannas ini kan, disembelih. Baru dicampakkannya. Datang Iblis, Hawa, mana anakku? Mohon maaf Iblis, anakmu sudah disembelih suamiku Adam. Tapi itulah kehebatan Allah, itu diberikan kemuliaan atau kelebihan kepada Iblis. Dia bisa menghidupkan anaknya hidup kembali. Wahai Khannas, kemarilah nak. Bersusun kembali. Yang sudah dicincang oleh Adam tadi bersusun. Datang, pulang. Hari kedua begitu juga. Hawa, kami masih ada urusan. Hari kemarin itu belum tuntas urusannya. Tolong dulu rawat anakku ini sepanjang kami ada urusan di luar. Apakah Hawa menolak? Tidak, dia tetap menggendong. Digendongnya lah si Khannas ini kan. Sore hari pulang lagi Adam. Anak siapa itu? Anak Iblis. Bukankah kemarin aku sudah memarahimu? Akhirnya digantung Adam lah si Khannas ini di pohon, digantung, mati digantung.
Pulang iblis, ditanyanya Hawa, mana anakku? Itu sudah digantung sama Adam di pokok kayu itu. Itulah kehebatan iblis, lagi dipanggil, Khannas, ta'al, kemarilah nak, rawasan mangon bohong. Hidup lagi dia, kan? Hidup lagi si Khannas, pulang. Hari ketiga juga sama. Hawa, tolong dulu rawat anak kami ini. Paror dulu tongkin kami ini ngambil. Hawa pun menggendong. Akhirnya Adam mikir panjang. Gimana caranya biar jangan iblis lagi menitipkan anaknya kepada istriku. Dicincang Adam si Khannas ini kan, dicincang kecil-kecil, baru igule Adam bayo tanakon igule kan, irondang kan, dibain sup kan, sup setan. Di Surabaya ada namanya rawon setan kan, kalau ini rondang setan, Khannas namanya. Dimakan sama Adam, dimakan sama Hawa. Akhirnya kan Khannas ini masuk dalam tubuh Adam, masuk dalam tubuh Hawa. Sore hari pulanglah iblis, Hawa, mana anakku? Mohon maaf iblis, anakmu telah kami makan bersama dengan suamiku Adam. Biar udah ina tabodo dengan iblis lebih kan. Jadi rupanya dipanggil sama iblis ini, Khannas, bersusunlah nak hidup kembali. Ternyata keluar dari badan Adam, dimuntahkan Adam, dimuntahkan Hawa, bersusun kembali hidup. Ngomonglah anak ini sama ayahnya iblis, wahai ayah, sungguh sebenarnya sangat enak tinggal di dalam tubuh Adam dan Hawa. Maka aku mohon kepadamu, wahai ayahandaku yang tercinta, izinkan aku sepanjang hidup manusia tinggal di dalam tubuh mereka. Maka iblis pun mengizinkan, dan memang itulah tujuannya. Kenapa iblis menitipkan anaknya kepada Hawa? Agar Adam naik pitam dan emosi. Akhirnya menyatulah setan itu dengan kita, namanya Khannas. Maka pada ayat keempat tadi apa kata Allah? Min syarril waswasil. Itulah dia dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Itulah Khannas itu. Kenapa di sini ada setan? Karena sebagai ujian buat manusia. Tapi kalau di bulan Ramadan dia dirantai. Kalau bulan puasa sekarang dia dirantai. Semua setan-setan dirantai. Maka manusia beramal ibadah lewat iman dan nafsunya. Jadi kalau ada yang tidak puasa, bukan setan yang menggodanya, tapi memang nafsunya yang kelewat batas. Jadi kalau ada bapak-bapak, mama-mama, maksudnya yang tidak dibenarkan syariat. Kalau dia datang bulan berhalangan, pokoknya yang dibenarkan hukum Islam, tidak puasa, tidak masalah. Ini bapak-bapaknya kan masih sehat, enggak mungkin dia halangan datang bulan kan? Kan enggak mungkin bapak-bapak datang bulan kan? Akhirnya apa yang menyebabkan dia itu tidak puasa? Nafsunya. Jadi setan itu ada di sini. Jadi lucu kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah, berarti dia kan jauh dari tuntunan agama. Lewat dia dari lokasi pemakaman, atau lewat dia membatang ikan, menguntupi ikan kan? Dia takut. Kenapa kau takut lari nak? Aduh ngisi setan nih ya kan? Padahal ia ngana sumbayang, ngana sholat, ngana beribadah. Masa ia besetan dua itu setan kan? Sesama setan kan tidak harus saling menakutkan kan? Kecuali kita beriman, kita berislam, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, maka setiap takut kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Masih ada Pak Ustaz gangguannya, seolah-olah ada bisikan, maka baca surah An-Nas. Jadi anak-anak sekalian, kalau nampak misalnya ada bayangan-bayangan yang membuatmu khawatir, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka yang nampak itu akan hilang. Sudah kubaca Pak Ustaz berulang-ulang kali, sudah 3 kali kubaca surah An-Nas. Yang nampak itu masih kelihatan jelas. Murmat orang duida pun tari surun pun ya gantung ini kan.
Ternyata di pagi hari ditengok rupanya si borak done balut dohon goni kan, dohonnya setan kan. Itulah kalau terlalu takut kan. Atau di pinggir jalan ya Pak Ustaz, ku tengok ke bawah enggak sampai menyentuh tanah, bosan dia ben komang akhirnya terbang mau lari mulak kamiannya. Baru sekitar 1 kilometer naik sutulap tulen, oh maninya saja kan, ben biarlah. Memang ada usulun setan, tidak ada ispat na itu tanoynya. Akhirnya ibundanya pun mengawaninya, idongani maknanya mga ligina. Pisang durban balut di plastik kan. Jadi itulah kalau kita takut membaca surah An-Nas. Dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagaimana cara agar dada ini allazi waswisu fi sudurin nas, agar dada kita ini tidak sering diganggu setan? Maka solatlah. Maka dalam solat kita, Allahu Akbar, letakkan dua tanganmu di dadamu, di ulu hatimu, di ulu hatimu, pegang kuat sepanjang solat. Maka hati ini akan jadi kuat, jantung kita akan kuat, setan tidak bisa masuk. Ibaratnya botol sudah ditutup rapat, air tidak bisa masuk, udara tidak bisa masuk. Maka hati kita harus ditutup dengan tangan. Allahu Akbar. Pegang kuat, karena disitulah setan bersemayam. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu ada dua. Ada berapa? Dua. Siapa mereka? Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak itu namanya an-nas, manusia. Yang tidak tampak namanya jin. Jadi setanima jihini, setanima manusia. Kita bisa jadi setan, kita bisa jadi manusia. Jin pun bisa jadi setan dan bisa jadi jin. Misal, ini kan bulan puasa, tak ada setan yang menggoda kita untuk tidak puasa. Datang kawannya, oh kongsi puasa loh, puasa. Ning si japantak tu si jabondar kan. Orang aja pantak anda puasa doh waning si jabondar kan. Asi marbuko ita nenia kan, ayo tanya. Ado mission onde tolu nih. Ubuat mon kamian marbuko miti tapangan puasa sakot ita nih. Berarti siapa yang menggodamu tidak puasa? Manusia. Dia bertindak sebagai setan, mengganggu orang atau mempengaruhi orang. Atau sebaliknya, mau datang di tarawih ke musola ini, dipanggilnya siapa? Umat si Rundut kan? Umat Rundut. Tu dia nohoi umat Rundut sembahyang tarawih. Tu dia musola. Nakon ko ke sembahyang tarawih, pamasak kue sobit maitannya kan? Setan menak duri, menggoda orang lain untuk tidak beribadah. Bagaimana kalau datang godaan seperti itu Pak Ustaz? Baca ulang rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau datang dalam mimpi bagaimana Pak Ustaz? Datang mimpi misalnya, mimpi yang menakutkan, itu bisikan dari setan. Kalau mimpi buruk, kita terbangun tengah malam, maka bacalah surah An-Nas. Anda sekalian, ibu sekalian, mimpi buruk misalnya, sundia dia mimpi buruk misalnya, ikojar-kojar ahaya, ikojar-kojar porkisia misalnya kan ngirim ya porkis 1 juta porkis kan, atau madahu yang misalnya ngun batang nila siap tarkipan niya kan. Jadi kan mimpi buruk ini dari setan, maka bacalah surah An-Nas. Begitu kita duduk baca ulang surah An-Nas, malikin nas, biasanya kan masih sesak, namanya juga mimpi buruk. Min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu meludahlah ke kirimu. Ke kirimu. Jangan ke sampingmu. Abangmu isina modom. Ini modom abangmu. Tarsong utabangmu aso bocor tahu di bakas nanyon ya kan. Ampelang aben neti jurimu kan. Ke kirimu do, ke dada kiri. Ibu-ibu juga sama. Kalau mimpi buruk tengah malam baca ulang rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru meludah ke kiri.
ulang manaw pinang manijurina naron tersebut amantay na sumar ko sa kipon na sa Pokemon kan muak sudah mo ko niya. Jadi itulah membaca surah An-Nas.